Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita kaji tadi tentang posisi bulan Rajab di dalam pandangan Islam, sekarang kita coba lihat tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Rajab ini. Misalnya yang pertama saya rujuk pada kitab yang umum dibaca di tengah masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia, yaitu ada kitab yang namanya Fathul Mu'in, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dari bangsa Malibar atau India Selatan. Yang mana kitab ini menjadi kitab yang penting di dalam tradisi pesantren dan dianggap sebagai kitab fikih Syafi'i yang otoritatif dan juga banyak dipakai di kalangan pesantren. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in itu menjelaskan tentang ada satu ibadah, yaitu ibadah sholat yang disebut dengan sholat Rajab atau sholat Raghaib. Nah, tentang sholat Raghaib ini bagaimana pendapat kitab Fathul Mu'in? Maka di sana dikatakan wa ammas sholatu al-ma'rufatu lailata Raghaib. Adapun sholat yang dikenal di malam Raghaib, nanti kita coba lihat syarah atau khasyah atau komentar dari kitab Fathul Mu'in. Apa yang disebut dengan sholat Raghaib itu. Maka di sana dikatakan fabid'atun qabihatun. Maka sholat yang telah dikenal di malam Raghaib, maka itu dianggap sebagai bid'ah qabihah yang tercela. Wa ahaditsuha maudhu'ah. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang sholat Raghaib atau sholat sunnah di bulan Rajab itu hadisnya maudhu'ah. Hadisnya fabricated atau hadisnya yaitu hadis apa? Hadis palsu. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat di dalam syarah kitab Fathul Mu'in yaitu I'anatul Thalibin, di sana dijelaskan tentang sholat Lailatul Raghaib ini, yaitu dengan mengutip kitab yang juga ditulis oleh pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Irsyadul Ibad. Dalam kitab Irsyadul Ibad ini juga kitab yang sangat populer di kalangan pesantren. Maka di sana dikatakan wa minal bidai al-madmu'ah al-madmumah wa minal bidai al-madmumah, di antara bid'ah-bid'ah yang tercela allati ya'tham fa'iluha wa yajibu ala wulatil amri man'u fa'iliha, yang mana pelakunya itu berdosa dan wajib bagi wulatul amri atau pemilik otoritas untuk mencegah orang yang melakukan sholat itu, yaitu sholatul raghaib, yaitu sholat raghaib, yaitu ithnata asyrata rakaatan, jumlahnya 12 rakaat bainal isya'ain, antara dua isya, yaitu antara waktu maghrib dan isya, itu lailata awali jum'ah min Rajab, yaitu malam lailata awali jum'ah, yaitu malam pertama hari Jum'ah min Rajab, dari bulan Rajab. Nah ini artinya sholat Raghaib ini sebenarnya waktunya yaitu malam pertama hari Jumat daripada bulan Rajab, dan ini sudah lewat. Tapi sholat ini tetap penting untuk kita kaji, karena di samping sholat Raghaib ini ada keyakinan juga di tengah masyarakat bahwasanya sholat Raghaib ini boleh dilakukan di semua waktu gitu. Artinya semua waktu yang ada di bulan Rajab. Tapi secara umum dalam penjelasannya di sini dijelaskan sholat Raghaib yang 12 rakaat itu dikerjakan di malam Jumat yang pertama daripada bulan Rajab. Maka di sana dikatakan amma ahaditsuha fa maudhu'ah batilah. Adapun hadis yang berkaitan tentang sholat Raghaib itu hadisnya palsu kemudian batil. Wala taghfar biman dzakaraha. Janganlah terkecoh terhadap orang yang menyebutkannya. Di antaranya yang membahas tentang sholat Raghaib ini adalah Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya, maka Imam Ghazali menyebutkan tentang apa yang disebut dengan sholat Rajab. Dan
membangun argumentasinya tentang kesunahan sholat rojab ini dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yasumu awwala khamisin min rojab." Tidaklah seseorang itu puasa di Kamis pertama daripada bulan Rajab. Artinya orang yang mau melakukan sholat raghaib itu yang pertama adalah apa? Melakukan puasa di hari Kamis yang pertama daripada bulan Rajab. Tsumma yusalli fi ma bainal isya, kemudian ia sholat antara isya wal atamah dan maghrib. Jumlahnya 12 rakaat. Kemudian jadi jumlah semuanya 12 rakaat, kemudian dipisah atau dipisah di setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Artinya 12 rakaat ini dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat salam berarti 6 kali salam karena jumlahnya 12. Kemudian di setiap rakaatnya dia membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah sekali, kemudian membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr ini 3 kali. Kemudian ditambah Qul huwallahu ahad ini 12 kali. Artinya di setiap rakaat membaca apa? Al-Fatihah, kemudian Inna anzalnahu fi lailatul qadr ini 3 kali, kemudian Qul huwallahu ahad 12 kali. Dan ketika selesai sholat, maka orang yang melakukan sholat rojab atau raghaib itu membaca sholawat kepada Nabi sab'ina marratan, 70 kali. Redaksi sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala nabiyil ummiyi wa ala alih. Ini dibaca 70 kali. Kemudian orang tadi sujud dan membaca doa di dalam sujudnya 70 kali. Doa sujudnya apa? Subuhun kudus Rabbul malaikati waruh. Ini dibaca berapa? 70 kali. Kemudian mengangkat kepala dari sujud. Artinya apa? Duduk di antara 2 sujud. Membaca doa 70 kali juga. Doanya bagaimana? Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal aliyul a'zam. Ini yang dibaca. Kemudian sujud sekali lagi, karena sujud itu ada dua kali. Dan membaca sebagaimana yang dibaca di dalam sujud yang pertama, yaitu Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Ini dibaca berapa? 70 kali. Kemudian orang tadi meminta hajatnya di dalam sujudnya, maka pasti hajatnya itu dikabulkan. Tapi kalau kita lihat di dalam takhrij Al-Imam Al-Iraqi terhadap kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, Al-Imam Iraqi menyebutkan bahwasanya hadis tentang sholat raghaib ini hadisnya apa? Maudhu. Hadisnya apa? Palsu. Oke. Ini yang pertama. Jadi tradisi sholat raghaib itu memang ada sumbernya dari kitab kuning, yaitu diantaranya apa? Ihya Ulumuddin. Dan Imam Ghazali juga mendukung bahwasanya tidak hanya hadis yang ia paparkan, tetapi juga Imam Ghazali melihat ada praktek yang dilakukan oleh Ahlu Quds, yaitu penduduk Palestina yang mana mereka memiliki tradisi ketika malam Jumat pertama daripada bulan Rajab, mereka melakukan sholat raghaib, dan orang yang meninggalkannya tidak diperkenankan. Ini artinya ada hadis kemudian didukung oleh praktek atau amaliyah, yaitu diantaranya amaliyah ahli Quds. Tapi sudah kita bahas tadi, hadis yang berkaitan dengan sholat raghaib atau sholat sunnah rajab itu hadisnya maudhu. Kemudian juga hadis yang kedua, ini la yusalli ahadun hadis sholat illa ghufira lahu jami'u dzunubi. Tidaklah seseorang sholat, yaitu melakukan sholat raghaib ini, kecuali diampuni dosanya. Saya langsung poinnya saja, nggak saya baca semuanya. Wa yasfa yaumal qiyamah fi sab'i mi'atin min ahli baitihi. Orang itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat, yaitu 700 dari keluarganya, mimman qad istauja benar, yang mana mereka berpotensi masuk neraka.
Ya, tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Artinya kalau kita lihat dalam sholatul ghaib itu hadisnya kalau tidak dhaif, lemah. Yang kedua yaitu maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu atau hadis fabricated, yaitu sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah tetapi sebenarnya bukan sabda Nabi. Artinya ini hadis palsu. Oke.